kan banyak juga. Ya, oke. Jadi untuk tujuan acuan kebidanan dalam persalinan, tujuan kita itu kan menyelamatkan dua. Ketika kita persalinan, jadi dua yang harus kita pikirkan. Jadi ya ibu, ya bayinya, gitu. Kemudian memberikan dukungan pada persalinan normal dengan melakukan deteksi dini. Deteksi pasti kita lakukan, baik itu di kehamilan, di persalinan, apalagi di gawat daruratan, pasti kita melakukan deteksi dini. Supaya apa? Supaya ketika kita mengambil keputusan atau tindakan, bila terjadi komplikasi itu bisa kita lakukan dengan segera, gitu. Kemudian memberikan dukungan dengan membantu ibu memenuhi kebutuhannya selama persalinan, termasuk pendampingan oleh suami ataupun keluarga yang lain yang dikehendaki oleh ibu. Nah, di sini kita harus tahu kebutuhan dasar. Nanti kebutuhan dasar di pertemuan berikutnya ya. Jadi kebutuhan dasar ibu bersalin itu apa? Sama dengan ketika kita waktu mata kuliah kehamilan. Kebutuhan dasar ibu hamil itu apa gitu. Jadi kebutuhan dasarnya apa sehingga kita untuk pemenuhan kebutuhannya akan sesuai. Oh, ketika ibunya di kala 1, kebutuhannya apa? Ketika di kala 2 apa? Kala 3, bahkan 2 jam postpartumnya apa kebutuhan dari ibunya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dari ibunya selama persalinan. Kebutuhannya kan banyak ya, kebutuhan baik secara fisik maupun psikologis. Kebutuhan ibu itu termasuk kalau kebutuhan psikologis salah satunya apa ya, pendampingan oleh suami atau keluarga ini gitu. Kemudian untuk dapat memberikan asuhan yang komprehensif, di sini bidan harus bekerja secara profesional. Jelaskan kenapa kalian ketika di mata kuliah kehamilan, persalinan, gadar gitu ya, kalian ketika nggak lulus uji OSCE, ya pasti kita benar-benar nguji kalian sampai lulus. Nah itu adalah bentuk pertanggungjawaban kami gitu ya. Ketika sudah lulus, harapannya kalian ya sudah profesional, sudah mampu untuk melakukan asuhan secara profesional, harapannya seperti itu. Kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan yang memadai. Nah, salah satunya ya kuliah ini. Kuliah kita untuk mendapatkan pengetahuan, ya tidak hanya dengan kuliah, tetapi dengan pelatihan nantinya ya. Dengan ketika kalian sudah lulus pelatihan, itu kan juga update ilmu sehingga untuk keterampilan dan pengetahuannya selalu up to date gitu ya. Ada juga bidan, makanya nanti jangan sampai kalian itu ketika sudah lulus, yang saya punya dulu waktu kuliah ya seperti ini, ya itu terbawa terus. Padahal ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, bisa jadi selalu berubah gitu. Nah, itu kita harus update ilmu juga di situ. Kemudian mengenali komplikasi secara dini. Ini penting sekali sehingga rujukan tepat waktunya gitu ya, rujukan tepat waktunya segera kita bisa lakukan, tidak sampai terjadi keterlambatan yang akhirnya berakibat fatal kepada si ibu. Kemudian bisa mendiagnosis. Kalau kemarin keluhan dari tim yang menguji OSCE kehamilan gitu ya, mahasiswa masih kesulitan untuk membuat diagnosis. Makanya nanti di persalinan ini di materi yang belakang, Bu Ida, itu ada pendokumentasian. Ayo belajar bareng-bareng untuk mendokumentasikan. Oh, kalau pada asuhan pada ibu bersalin itu fokus kita apa sih? Data fokus kita apa, yang harus ada apa, yang harus dipenuhi apa kebutuhannya, itu harus kalian belajar mulai dari sekarang, gitu ya, membuat diagnosis, kemudian rencana tindakan, sampai ketika harus melakukan rujukan ataupun kolaborasi. Suara saya jelas enggak? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Jelas ya, oke. Kalau misalkan suaranya enggak jelas, ini kok sinyalnya agak ini di tempat saya. Kalau misalkan agak kurang jelas, kalian langsung ini ya, sampaikan ya. Oke. Kemudian mampu melakukan intervensi dasar berdasarkan evidence base.
Kalau berdasarkan evidence base, ini berdasarkan penelitian ataupun riset terkini gitu ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Eni. Nah, di sana ada penugasan, nanti dilihat ya untuk evidence base-nya ada penugasan atau tidak. Jangan sampai terulang lagi, nanti terlewat ketika harusnya ada penugasan yang menghubungi jauh-jauh hari ke dosennya, kalian terlewat. Jadi dilihat terutama semua PJMK ya. Oke. Kemudian standar pertolongan persalinan, sebentar ya, saya itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk asuhan persalinan kelas 1, jadi di sini kita mulai ketika kelas 1 kita mulai melakukan penilaian yang tepat bahwa persalinan sudah mulai ya memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai. Nah, di sini nanti pemantauan dengan penggunaan partograf. Nanti belajar dengan bagaimana sih menggunakan partograf. Nanti di kelas kalian benar-benar belajar sehingga ketika lab skill dan OSC kalian bisa langsung lulus, tidak ngulang lagi. Meskipun kami dosen juga kalau untuk uji ulang itu kan membutuhkan waktu gitu ya, kalian sendiri kan juga gitu, harapannya 1 kali itu sudah lulus kan gitu. Jadi untuk di kelas 1 ini nanti pencatatan atau pemantauannya dengan melakukan pencatatan di lembar partograf dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung. Kemudian persalinan kala 2 yang aman. Jadi di sini sesuai dengan langkah-langkah APN, bidan melakukan pertolongan persalinan, penghargaan, melakukan tanpa mengesampingkan sikap yang sopan, penghargaan terhadap klien, serta memperhatikan tradisi setempat. Selama ini tidak merugikan terhadap proses persalinan. Kemudian penata laksanaan aktif kala 3. Bidan melakukan PTT dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta beserta selaput ketuban secara lengkap. Kemudian penanganan kala 2 dengan gawat janin, bidan mengenali secara tepat gawat janin atau adanya fetal distress pada kala 2 yang lama, terutama pada kala 2 yang lama, itu kita harus pantau benar untuk DJJ dari janinnya. Karena kemungkinan terjadi fetal distress-nya sangat tinggi. Kemudian ketika terjadi fetal distress, kita ada indikasi untuk melakukan episiotomi, jadi untuk mempercepat proses persalinan, gitu ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi selama persalinan. Perubahan pada maternal, di sini ada perubahan tekanan darah. Jadi tekanan darah itu meningkat selama kontraksi. Jadi ketika kontraksi, tekanan darah juga meningkat, kurang lebih pada sistol 10-20 mm Hg, pada diastolnya 5-10 mm Hg. Suhunya juga seperti itu, suhu tubuh juga meningkat antara 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Nah, kita perlu waspada ketika kenaikan ini terjadi pada KPD, kasus-kasus ketuban pecah dini. Nah, ketika sudah terjadi kenaikan suhu yang signifikan, kita harus waspada terjadinya infeksi di sana. Kemudian pernafasan meningkat seiring dengan peningkatan metabolisme. Detak jantung meningkat karena kontraksi. Jadi ketika kontraksi, detak jantung janinnya atau denyut jantung janinnya itu juga terjadi peningkatan. Kemudian metabolisme karbohidrat mengalami peningkatan karena kecemasan, aktivitas otot skeletal gitu ya. Itu metabolisme pada karbohidrat juga mengalami peningkatan. Kemudian perubahan nanti ini untuk lebih lengkapnya Anda baca di modul dan buku ya, perubahan-perubahannya ini. Kemudian
Perubahan gastrointestinal ini Bu Siska hanya menjelaskan secara umumnya saja, yang garis besar saja. Nah, motilitas lambung, jadi absorpsi pengeluaran getah lambung ini juga berkurang secara substansial sehingga aktivitas pencernaan hampir berhenti atau lambat di situ. Pengosongan lambung menjadi sangat lambat. Kemudian memberikan reaksi konstipasi pada postpartum. Makanya pada ibu-ibu postpartum sampai 3 hari, 4 hari ibunya tidak bisa BAB gitu ya. Keluhannya itu. Nah ini karena perubahan gastrointestinal ini. Tuh, nanti nyambung di askep nifasnya. Kemudian perubahan pada ginjal, di sini peningkatan cardiac output, meningkatkan filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal sehingga menyebabkan poliuri, ibunya sering kencing ya. Kemudian perubahan hematologi. Jadi ini pernah saya membimbing penelitian itu melakukan benar enggak sih? Memang secara teori kan dikatakan bahwa HB meningkat pada saat proses persalinan. Jadi dilihat di situ apakah memang terjadi peningkatan pada kadar HB dan ternyata hasilnya benar ya. Jadi pada saat proses persalinan saya lupa ya berapa jam pada saat kala 2 atau pada saat kala 1-nya yang dilakukan. Nah ini benar-benar memang HB-nya meningkat di sana. Kemudian adaptasi fetal, perubahan pada DJJ jika terjadi fetal heart rate sehingga asupan O2-nya berkurang. Jadi ketika terjadi kontraksi itu kan ada sedikit pengurangan karena otot-ototnya terjadi kontraksi sehingga aliran oksigen ke janinnya pun juga akan mengalami perubahan. Sehingga makanya pada kontraksi itu kan tidak kontraksi terus, jadi ada fase kontraksi, ada fase relaksasi di sana. Nah, hal tersebut bisa juga karena HIS, posisi ibu, kompresi pada dasar panggul gitu ya. Makanya ketika kita lihat, ketika ibunya terlentang ataupun ini kan ada penekanan pada vena cava inferior sehingga asupan oksigen pada bayinya pada janinnya ini bisa mengalami penurunan seperti itu, sehingga posisi ibu boleh setengah duduk, boleh dengan jongkok, boleh dengan miring ke kiri, tetapi kalau bisa disarankan ibunya jangan terlentang ataupun miring ke kanan yang akan kepala janin atau janinnya bisa mengkompresi pada vena cava inferior. Nah, sirkulasi dari maternal ke janin menurun. Hal ini juga dipengaruhi faktor HIS dan posisi maternal, posisi ibunya. Jadi respirasi bisa menurun yang bisa saya sampaikan tadi, sehingga tekanan O2-nya menurun dan CO2-nya yang meningkat. Gitu. Oke, ini untuk penapisannya. Jadi penapisan di persalinan itu ada 18 di sini. Ada riwayat bedah sesar. Kemudian ada perdarahan pervaginam selain blood slim atau blood sow ya, lendir darah. Jadi memang perdarahan aktif. Kemudian persalinan kurang bulan, usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Kemudian ketuban pecah dengan mekonium. Ketuban pecah lebih dari 24 jam. Nah, ini harus nanti segera kita lakukan tindakan kalau seperti ini. Kemudian ketuban pecah pada usia kehamilan kurang bulan. Anemi berat, terdapat tanda atau gejala infeksi, hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi, TFU lebih dari 40 cm. Ini yang dimungkinkan karena apa? Adanya apa? Bayi besar atau giant baby yang nantinya bisa terjadi kemungkinan adanya distosia bahu dan yang lainnya. Itu kan harus kita, misalkan harus kita rujuk dengan kondisi seperti ini ya kita lakukan rujukan segera di awal, itu prognosanya akan lebih bagus. Kemudian terdapat adanya gawat janin. Gawat janin itu yang bagaimana? Ya,
Oke, saya lanjutkan. Jadi terdapat adanya gawat janin. Jadi di JJ kurang dari 120 atau lebih dari 160. Kemudian untuk primipara pada fase aktif penurunan kepala masih 5/5. Jadi kepala tidak turun. Kemudian ikterus presentasi selain belakang kepala, misalkan puncak kepala, presentasi muka, presentasi yang lainnya gitu ya, misalkan pada posisi lintang dan yang lainnya. Kemudian presentasi majemuk, kehamilan gemeli anak pertama, jadi kita harus hati-hati, kemudian tali pusat menumbung dan shock. Nah, itu untuk penapisan. Nah, kalau untuk tanda persalinan dimulai di sini his atau nyeri perut intervalnya teratur. Interval antar his makin lama makin pendek. Jadi semakin sering dalam 10 menit gitu ya. Rasa nyeri dirasakan dari pinggang menjalar ke depan, ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian waktu dan kekuatan kontraksi semakin bertambah, terjadi penipusan, pendataran, dan pembukaan serviks. Kemudian blood show atau blood stream ini kan tanda bahwa ada pembukaan serviks ya. Kemudian terjadi perubahan penurunan bagian terendah janinnya. Nah, ini untuk daftar tilik asesmen persalinan. Jadi urutannya ketika ini ya, kita harus menyambut ibu keluarga dengan ramah, itu kan wajib ya. Kemudian memperkenalkan diri kita kalau pasiennya itu memang belum kenal, bukan pasien kita. Yang misalkan di rumah sakit pasiennya datang di rumah sakit bukan pasien yang biasanya periksa ke kita, yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian melakukan anamnesa, jadi mulai kaji ulang usia kehamilan, ini termasuk yang penapisan tadi, apakah usianya lebih bulan atau kurang bulan. Kemudian kaji riwayat kehamilan yang terdahulu bagaimana, apa terjadi komplikasi yang dimungkinkan nanti juga akan terjadi pada persalinan yang sekarang. Kemudian kaji riwayat kehamilannya sekarang, tanya apa yang dirasakan oleh ibu saat ini, kapan mulai kontraksi atau his, pengeluaran per vaginumnya bagaimana, kemudian tanya gerakan janinnya. Jangan-jangan kurang dari 10 kali dalam waktu 24 jam gitu ya. Kemudian tanya makan minum terakhirnya kapan, ini termasuk kebutuhan dasarnya, kebutuhan nutrisinya, salah satu kebutuhan dasar dari ibu bersalin. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum ya harus kita fasilitasi. Kemudian tanya BAK atau BAB terakhir. Nah, pemeriksaan fisik mulai dari TTV, kemudian periksa adanya udem pada muka atau tangan gitu ya. Nanti cross check dengan tekanan darahnya, apakah ada tanda-tanda preeklamsi, eklamsi, kemudian periksa tanda anemis atau ikterus, melakukan pemeriksaan abdomen, mulai dari leopard, penurunan kepala janin, his, DJJ. Kemudian melakukan pemeriksaan genitalia luar, melakukan pemeriksaan dalam dengan sarung tangan DTT. Diskusikan hasil temuan dengan ibu atau keluarga. Kemudian catat hasil temuan di partograf. Nah, pemantauan selama kelas 1, di sini kita harus memonitor denyut nadi ibu tiap 30 menit. Jadi di sini sesuai dengan yang ada di partograf. Kemudian memonitor tekanan darah tiap 4 jam. Suhu tiap 4 jam. DJJ tiap 30 menit. Kontraksi tiap 30 menit. Kemudian perubahan serviks dan penurunan kepala ini tiap 4 jam. Kemudian monitor keluaran urin tiap 2 jam. Kemudian pemberian asuhan kebidanan pada ibu infarto. Asuhan fisik dan psikologi, penerapan atas sikap dan perilaku, kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus. Jadi harus didampingi ibunya supaya pemenuhan kebutuhan psikologis tadi terpenuhi gitu ya. Kemudian pengurangan rasa sakit,
informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Kemudian pendekatan untuk mengurangi rasa sakit. Ini adanya seseorang yang dapat mendukung dalam persalinan dengan ditunggui suaminya, ditunggui keluarganya. Itu kan kebutuhan rasa aman, kebutuhan. Ini kan ibunya ketika lebih tenang gitu kan, itu akan mengurangi nyeri pada persalinan juga. Kemudian pengaturan posisi sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh si ibu. Posisi mana yang menurut ibu bisa mengurangi rasa nyerinya gitu. Kemudian distraksi dan relaksasi. Jadi latihan pernafasan, tarik nafas panjang Bu, dikeluarkan pelan-pelan gitu ya. Ini juga bisa mengurangi rasa nyeri. Kemudian istirahat, ketika tidak ada nyeri, ibunya dianjurkan untuk istirahat. Jadi ibu tidak kelelahan. Kemudian memberikan sentuhan. Jadi bukan ketika ibunya sakit gitu ya, aduh Bu, ibu jangan teriak-teriak, diem aja, bukan seperti itu. Tetapi coba Bu bidanya memberikan sentuhan gitu ya. Ibunya akan lebih tenang, ibunya ada rasa aman, nyaman gitu kan. Kemudian pemberian kompres hangat dan dingin, mendengarkan musik, ini proses distraksinya. Nah, posisi untuk persalinan, posisi setengah duduk, ini oksigenasinya bisa terjaga di situ. Mudah mengamati proses persalinan, ini keuntungan kita. Merangkak di sini membantu janin rotasi. Kemudian sakit pinggang juga berkurang, di situ regangan perineumnya juga. Posisi jongkok membantu penurunan kepala. Ya. Kemudian berbaring miring ke kiri, jadi untuk menjaga oksigenasi juga. Jadi mencegah adanya laserasi, kemudian memberi rasa santai, rasa tenang gitu ya, untuk mengurangi kelelahan juga. Oke, nah kemudian bisa dipahami ya yang ini. Bisa dipahami, Bu Siska terlalu cepat? Iya, bisa dipahami. Bisa, Ibu. Oke, saya lanjutkan untuk yang kedua. Untuk perubahan yang fisiologis dan psikologis. Mohon maaf ya, saya kurang pusing mulai tadi malam. Oke, jadi untuk perubahan fisiologi pada ibu bersalin, ada perubahan sistem reproduksi. Di sini terjadi perubahan kontraksi uterus yang tadi sudah Bu Siska sampaikan. Sudah ada sejak akhir kehamilan, yang biasanya pada TM-TM3 itu kan sering terjadi apa? His palsu atau Bracton His. Kemudian kontraksi persalinan. Nah, pada masuk pada infartu, durasinya meningkat, kekuatannya juga meningkat. Pada fase laten, rata-rata 2 kali dalam 10 menit dan durasinya kurang lebih 20 detik. Tetapi pada fase aktif, ini bisa lebih dari 2 kali dalam 10 menit, durasinya bisa lebih dari 40 detik. Kemudian ada perubahan dilatasi serviks juga. Pada fase laten terjadi penipisan, pendataran gitu, dan pembukaan serviks bertambah perlahan 1-3 cm, ini berlangsung tidak lebih dari 8 jam. Kemudian fase aktif ini pembukaan 4 sampai dengan 10, berlangsung kurang lebih 6 jam. Kemudian kardiovaskuler, jadi setiap kontraksi 400 ml darah dari uterus ini masuk ke sistem vaskuler ibu sehingga curah jantungnya meningkat. Pada tahap pertama dan 10-15% ya, kemudian 30-50% pada tahap yang kedua. Nah, aliran darah arteri pada uterus ini menurun, tahanan perifer, tensi darah naik, dan nadi juga bisa mengalami penurunan. Nanti baca selengkapnya di buku persalinan. Ibu tidak boleh melakukan manuver secara ini ya,
seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan pada posisi-posisi terlentang atau miring ke kanan yang terjadi ini penekanan pada vena tadi yang mengakibatkan tekanan O2 pada janinnya akan menurun. Kemudian pernafasan, peningkatan sedikit pada respirasi di sini normal selama persalinan. Hal ini disebabkan peningkatan metabolisme. Agak sulit menemukan angka akurat pada respirasi karena angka dan irama dipengaruhi rasa tegang, nyeri, khawatir, penggunaan teknik pernafasan dan yang lainnya. Nah, pada gastrointestinal tadi ya sudah Bu Siska jelaskan juga. Nah, di sini bisa jadi terjadi bibir, mulut kering akibat pernafasan mulut dan respon emosi terhadap persalinan. Pergerakan gastrik dan penyerapan makanan padat sangat berkurang. Jadi dianjurkan ketika ibu pada posisi infartu, ini makanan minuman yang mudah dicerna sehingga tidak kesulitan bagi si ibu itu untuk ini ya kalau makanan-makanan yang berat itu kan sulit untuk tadi karena mobilitas lambungnya lambat sehingga penyerapannya juga akan sulit. Nah, kalau infartu misalkan pada saat kala-duanya, nah kita berikan misalkan teh manis gitu, itu kan mudah sekali untuk dicerna. Jadi kita berikan makanan atau minuman yang mudah dicerna oleh lambung. Kalau minuman saya rasa mudah dicerna ya. Kemudian makanan yang masuk lambung selama sebelum persalinan atau fase laten dan aktif akan tetap di dalam perut selama persalinan. Rasa mual, muntah biasanya ini merupakan fase transisi yang menandai berakhirnya kala 1 persalinan. Lambung yang penuh menyebabkan ketidaknyamanan. Nah ini makanya tadi makanannya yang mudah dicerna sehingga tidak menumpuk di lambung gitu. Sehingga kesulitan untuk diabsorpsi. Anjurkan makan minum yang mudah dicerna. Oke. Perubahan gastrointestinal mungkin terjadi karena reaksi terhadap salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor kontraksi uterus. Rasa nyeri, rasa takut, dan cemas gitu ya. Kemudian metabolisme juga seperti itu. Ini ngulang yang tadi ya. Metabolisme karbohidrat, aerob anaerob meningkat secara berangsur disebabkan karena bisa jadi kecemasan dan aktivitas otot karena gaze, kontraksi tadi ya. Kemudian metabolisme yang meningkat ditandai dengan adanya peningkatan suhu juga. Jadi suhu meningkat tadi sudah Bu Siska sampaikan 0,5 sampai 1 derajat. Bila persalinan berlangsung lama, kenaikan suhu biasanya berindikasi adanya dehidrasi. Jadi parameter lainnya perlu diperiksa. Apa dehidrasi? Kalau KPD apakah terjadi infeksi? Nah itu harus kita lihat atau kita perhatikan. Renal ya terjadi poliuri tadi. Oke. Kemudian sedikit adanya protein urin ini masih normal. Ya. Sepertiga sampai setengah jumlah wanita dalam persalinan terjadi peningkatan pada protein urin atau protein urinnya menjadi positif 1. Nah, HB meningkat 1,2 gram per sen. Oke, ini sudah ya penambahan plasma, sel darah putih, endokrin. Nah, sistem endokrin diaktifkan selama persalinan di mana terjadi penurunan kadar progesteron dan peningkatan kadar estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Jadi yang menyebabkan kontraksi uterus ini salah satunya kan ada peningkatan kadar estrogen, prostaglandin ataupun oksitosin. Sistem integumen jelas mengalami perubahan di sana khususnya dalam distensibilitas yang terbesar pada area introitus vagina yang terbuka. Derajatnya bervariasi pada wanita yang bersalin. Nah, iritasi dan laserasi pada kulit sekitar introitus vagina mungkin akan terjadi pada saat persalinan.
Muskuloskeletal juga seperti itu. Jadi akibat peningkatan aktivitas otot, terjadi nyeri pinggang dan sendi yang merupakan akibat dari peningkatan kelemahan sendi pada saat kehamilan aterem. Pada saat persalinan, ibu bersalin dapat merasakan misalkan ini ada perubahan mengalami kram pada kaki gitu ya. Kemudian perubahan pada neonatal karena adanya denyut jantung dari janinnya. Terjadi kontraksi, maka terjadi perubahan pada denyut jantung janinnya. Normalnya kan 120 sampai 160. Jadi rata-rata 140 kali per menit. Pada saat pemeriksaan dalam, tekanan pada fundus, palpasi pada perut, kontraksi uterus gitu ya. BJJ sedikit meningkat tetapi masih dalam batas normal. Kemudian sirkulasi janin, sirkulasi arteriospiralis menurun sehingga perfusi ruang interpilosa juga menurun. Jadi ini yang mengakibatkan asupan O2-nya menurun. Jadi hal tersebut dipengaruhi oleh apa? Tadi itu posisi ibunya, kontraksi, tekanan darah ibu yang tinggi, aliran darah tali pusat, adanya kompresi pada tali pusat. Makanya pada ibu yang preeklamsi itu juga berbahaya karena ini asupan O2-nya juga akan turun karena iskemik pada plasentanya juga. Kemudian kompresi janin di dasar panggul. Nah, pernafasan janin, stimulasi kemoreseptor aorta dan badan karotid menyebabkan perubahan pada cairan amnion yang menurun sehingga tekanan O2-nya turun dan CO2-nya meningkat. Gerakan janin bisa jadi menurun dan respirasinya meningkat. Nah, kalau perubahan psikologinya pada ibu bersalin apa saja sih? Ibu bersalin juga mengalami pada fase aktif, ibunya antara bahagia, cemas, takut, dan perasaan tidak pasti, misalkan tegang, punya keinginan yang besar menghadapi persalinan, dan yang lainnya. Pada fase laten, ibunya juga ada rasa gelisah, karena ada rasa nyeri, ya nyerinya tidak berkurang-berkurang, tetapi semakin lama semakin nyeri, gitu ya. Kemudian merasa tidak berdaya, cemas, semakin tegang dan bergantung dengan orang lain maksudnya ya. Kemudian masa transisi, peningkatan semua yang dirasakan pada fase sebelumnya. Ini merupakan fase paling melelahkan dan berat, kadang merasa tidak sanggup untuk melahirkan dan yang lainnya. Makanya butuh pendampingan dari keluarga ataupun suami tadi itu. Nah, takut dan khawatir tentang keadaan bayinya, takut dan cemas akan dirinya, ketakutan karena proses persalinannya nanti takutnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan, merasa tidak sabar mengikuti irama naluriah, mau mengatur diri sendiri, menolak nasihat-nasihat dari luar. Sikap ini yang hakikatnya atau ekspresi dari mekanisme melawan ketakutan. Oke, jadi ini yang harus kita jaga. Jadi kita bekerja sama dengan keluarga, bagaimana membuat ibu ini tenang. Selain itu juga sikap kita sebagai bidan juga harus benar-benar membuat ibunya merasa tenang, aman gitu ya bersama dengan kita selama proses persalinan. Oke. Ternyata tidak sampai 1 jam ya. Itu yang materi dari Bu Siska. Saya mohon maaf ya keburu-buru karena Bu Siska agak sakit hari ini. Jadi nanti untuk lebihnya, jadi untuk belajar mandiri, silakan kalian baca selengkapnya materi yang perubahan fisiologis maupun psikologis pada ibu bersalin, termasuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya ya. Inggih Bu Siska, permisi Bu Siska, Apakah boleh kami meminta PPT nggih Ibu? Boleh, jadi nanti saya ini kirimkan ke PJMK ya. Inggih Bu Siska. Tapi jangan tergantung dari PPT. PPT itu kan hanya sekilas ringkasan dari yang kita buat, tetapi selengkapnya tetap wajib kalian baca dari modul ataupun dari buku ya.
belajar mandirinya di belajar baca dari buku ataupun dari modul. Oke. Nggih, baik Ibu Siska. Itu ya yang Bu Siska sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saya akhiri ya. Ibu Siska. Terima kasih atas silakan. Sebelumnya Ibu Siska, saya izin bertanya. Ini kan tadi Ibu juga kemarin ketika pertemuan pertama itu kan kami disuruh untuk membaca buku nggih. Untuk rekomendasi buku persalinan sendiri agar kami bisa dapat belajar. Buku persalinan sudah pernah masuk perpustakaan apa belum? Sudah Ibu. Ya, masuk di perpustakaan, buku persalinan apapun boleh. Ya, silakan. Ibu Siska untuk PPT-nya. Ya. Untuk PPT-nya nanti saya menghubungi Ibu Siska. Ya, oke. Terima kasih Ibu Siska. Oke, sama-sama. Nanti kalaupun tidak saya kirimkan di PJMK, bisa cek atau bisa download langsung di Google Class ya. Baik Ibu Siska. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dulu ya. Oke, sama-sama.